Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah kita telah sampai pada hari yang penuh keberkahan, Hari Raya Idul Fitri. Hari yang kita nantikan setelah sebulan penuh berpuasa, beribadah, dan menyucikan diri. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin berbagi tentang pentingnya menjalin silaturahmi di hari yang fitri dengan menjaga lisan kita. Sahabat seiman, silaturahmi adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi bukan hanya sekadar bertemu, saling berkunjung, atau memberi salam, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan sesama umat, mempererat tali persaudaraan, dan saling mendoakan. Namun ada satu hal yang seringkali kita abaikan dalam menjaga silaturahmi, yaitu lisan kita. Lisan adalah anugerah yang sangat besar, namun juga bisa menjadi sumber keburukan jika kita tidak menjaga dengan baik. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada kata yang diucapkan, melainkan di hadapannya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 18. Dari ayat ini kita diajarkan betapa pentingnya menjaga setiap kata yang kita ucapkan, terlebih di hari yang suci. Pada saat kita bersilaturahmi, seringkali kita berbicara tentang banyak hal, berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau bahkan berkelakar. Namun kita perlu hati-hati agar setiap ucapan yang keluar dari lisan kita tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengandung fitnah, dusta, atau gosip yang dapat merusak hubungan yang telah terbina. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jika kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Dengan demikian, kita menghindari perkataan yang bisa menimbulkan perpecahan, menyakiti hati orang lain, atau bahkan memperburuk hubungan. Sahabat seiman, Hari Raya Idul Fitri adalah momentum yang tepat untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Bukan hanya dengan berpuasa dan beribadah, tetapi juga dengan menjaga lisan. Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Artinya, lisan kita bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membangun atau merusak. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam berbicara. Salah satu cara terbaik untuk menjaga lisan adalah dengan memperbanyak kata-kata yang positif, seperti memberi pujian, memberikan doa, dan menyampaikan kata-kata yang membawa kebahagiaan. Misalnya, kita bisa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, atau semoga Allah menerima amal ibadah kita. Atau kita juga bisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dengan tulus. Kata-kata yang penuh doa dan harapan baik ini akan mempererat silaturahmi kita dengan sesama, sekaligus membersihkan hati kita dari rasa sombong dan iri hati. Namun, kadang-kadang kita tanpa sadar bisa mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pertanyaan tentang fisik. Misalnya, kok kamu kelihatan gendut sekali ya? Atau kok kamu makin kurus aja ya? Pertanyaan semacam ini meskipun mungkin dimaksudkan sebagai candaan, bisa saja menyakiti bagi orang yang menerimanya. Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kondisi tubuh yang berbeda-beda, dan terkadang ada alasan yang mendalam di balik perubahan fisik seseorang. Oleh karena itu, lebih baik kita berhati-hati dalam mengomentari penampilan fisik orang lain. Contoh lain adalah pertanyaan yang sering dilontarkan kepada seseorang yang belum menikah, seperti kapan menikah atau kenapa belum punya pasangan. Pertanyaan seperti ini meskipun tampaknya sederhana dan biasa, bisa menimbulkan perasaan cemas, tersinggung, atau bahkan merasa kurang dihargai bagi orang yang ditanya. Setiap orang memiliki jalan hidup dan waktu yang berbeda-beda dalam urusan jodoh dan pernikahan. Maka pertanyaan seperti ini sebaiknya dihindari. Selain itu, ada juga pertanyaan-pertanyaan seputar pencapaian seseorang. Seperti, kamu sudah punya mobil belum? Kamu sudah beli rumah belum? Atau kamu kapan jadi manajer? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, meskipun kadang dimaksudkan sebagai bentuk perhatian, bisa menimbulkan perasaan kurang nyaman. Tidak semua orang berada dalam posisi yang sama dan pencapaian seseorang tidak selalu bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Terkadang kita tidak tahu tantangan atau kesulitan yang sedang dihadapi orang tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih bijak dalam mengajukan pertanyaan dan lebih fokus pada hal-hal yang lebih positif dan menguatkan. Sahabat seiman,
Perlu kita sadari bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang seringkali terucap tanpa maksud buruk justru bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan terkadang enggan untuk bertemu orang lain. Mungkin saja bagi seseorang yang merasa tertekan dengan kondisi fisik, karir, dan kehidupan pribadinya, pertanyaan semacam itu justru mengingatkan mereka pada hal-hal yang ingin mereka hindari. Akibatnya, mereka menjadi enggan untuk berinteraksi atau bersilaturahmi di hari yang fitri. Terkadang mereka merasa bahwa meskipun hari raya adalah waktu untuk berkumpul dan bersilaturahmi, mereka justru merasa tidak nyaman atau bahkan malu karena harus terus-terusan dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu berbicara dengan hati-hati dan penuh empati. Jika kita ingin bertanya, pastikan pertanyaan kita tidak menyinggung, menghargai perasaan orang lain, dan membuat mereka merasa dihargai. Dengan cara ini, kita akan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang dan silaturahmi yang terjalin akan semakin erat. Sahabat seiman, menjaga lisan bukan berarti kita harus selalu diam atau tidak berbicara. Namun, ini adalah tentang berbicara dengan bijaksana. Terkadang lebih baik kita diam daripada berbicara sesuatu yang bisa merugikan diri kita atau orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau melihat sesuatu yang tidak baik, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan jika tidak bisa, maka cegahlah dengan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita jadikan hari yang fitri ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas silaturahmi kita dengan lebih menjaga lisan. Mari kita berusaha berbicara yang baik, menghindari kata-kata yang bisa menyinggung, dan selalu berdoa untuk kebaikan sesama. Semoga dengan menjaga lisan, kita dapat menciptakan suasana yang damai, penuh kasih sayang, dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga lisan kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.